Baru saja keluar sebuah survei dunia yang dilakukan bersama oleh Harvard University dan Gallup poll, di mana negara yang paling nomor satu di dunia sekarang, rakyatnya mengatakan dia bahagia, adalah bangsa Indonesia. Ini mengharukan bagi saya. Saudara percaya nggak lembaga survei abal-abal? Rakyat tidak percaya sama kalian. Mungkin kau bisa pindah ke Antartika. Kalian tukang bohong, hai lembaga survei bohong. Kau bisa bohongi penguin di Antartika. Biar rakyat yang menentukan ya, bukan lembaga survei. Jadi lembaga survei tidak mewakili rakyat. Lembaga survei kan bisa dibayar. Survei orang Sinting, bahagia dari mana? Udah tahu rakyatnya sendiri perlu makan, dikasih makan belatung gratis. Antri bansos, PHK di mana-mana, banyak perusahaan tumbang, properti turun, dolar menurun, dan tingkat IQ-nya terendah di dunia. Terus kita bahagia, mungkin saja karena IQ-nya rendah banget, jadi ketawa sendiri, hahaha. Kon niku bahagia ora, kon niku ora jancuk. Kon wis disurvei ngono sik mecoco raimu jancuk. Ayo bahagia jancuk tiba tak idoni kon ku. Negara lain pasti bingung. Ini kenapa rakyat Indonesia bahagia dan paling bahagia di dunia, padahal kemarin mereka demo di DPR RI menuntut, bahkan mengguncang dunia demo. Wajar negara-negara lain membingungkan negara-negara lain. Dan saya juga terharu Bapak, saat rakyat Indonesia mengalami penindasan, mengalami intimidasi, bahkan disahkan undang-undang yang semakin membungkam rakyat tidak bisa bebas mengkritik. Masih mampu rakyat ini saat disurvei mengatakan bahagia. Jadi memang luar biasa rakyat ini. Negara-negara lain pun bingung. Prabowo sebut rakyat Indonesia paling bahagia di dunia versi survei. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengklaim Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara dengan tingkat kebahagiaan rakyat tertinggi di dunia. Hal ini merujuk survei global yang dilakukan Harvard University bersama Gallup Poll. Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo saat memberikan sambutan dalam perayaan Natal Nasional 2025 di Tenis Indoor Stadium Senayan, Jakarta, Senin 5 Januari 2026. Baru saja keluar sebuah survei dunia yang dilakukan bersama oleh Harvard University dan Gallup, di mana dari hampir 200 negara yang rakyatnya setelah ditanya menjawab bahwa rakyat tersebut mengalami bahagia. Negara yang paling nomor satu di dunia sekarang rakyatnya mengatakan dia bahagia adalah bangsa Indonesia, kata Prabowo. Dia mengaku terharu dengan hasil survei tersebut. Menurutnya, temuan itu memiliki makna mendalam, mengingat masih banyak rakyat Indonesia yang hidup dalam keterbatasan ekonomi dan kondisi yang belum sepenuhnya sejahtera. Lebih lanjut, Kepala Negara mengatakan hasil survei tersebut membingungkan banyak bangsa lain di dunia, sekaligus menjadi pengingat bagi pemerintah untuk terus bekerja lebih keras. Prabowo menegaskan selama 1 tahun menerima mandat jadi presiden dari rakyat Indonesia,
Dia dibantu oleh jajaran menteri dan pejabat yang dinilainya sebagai putra-putri terbaik bangsa. Adalah bangsa Indonesia. Ini mengharukan bagi saya. Survey orang Sinting, bahagia dari mana? Udah tahu rakyatnya sendiri perlu makan, dikasih makan belatung gratis. Antri bansos, PHK di mana-mana, banyak perusahaan tumbang, properti turun, dolar menurun. Dan tingkat IQ-nya terendah di dunia. Terus kita bahagia, mungkin saja karena IQ-nya rendah banget, jadi ketawa sendiri, hahaha, jadi gelo. Jadi mereka pikir, waduh bahagia banget ya orang terakhir ketawa sendiri. Karena gelo, banyak orang main judol. Saya lihat banyak orang di jalanan ngemis, banyak orang juga ngerokok karena stres. Jadi janganlah kita sekarang katakan, aku sampai mau nangis sekarang ya. Kita mengatakan bahwa kita percaya apa kata orang Harvard itu. Siapa yang dia wawancara, ya mungkin koruptor. Wah enak loh kalau korupsi di Atlantis, kita bisa pelihara ani-ani, kita bisa flexing, lolos. Kalau kita masuk penjara VVIP, ada panti pijat di situ, semua enak, bisa keluar masuk, mungkin di situ. Kalau kita nggak kenal rakyat kita yang katanya susah makan, loh, kalau memang kita bahagia, kenapa dikasih makan belatung gratis? Artinya kan tingkat kemiskinan itu paling rendah. Memang Harvard University katanya paling pinter, Harvard University nggak tahu. Nggak lihat Bank Dunia bahwa kita adalah negara terkismin di dunia, nomor 2 setelah Zimbabwe. Dia nggak baca. Makanya, mungkin kita dengar ajudan kita, Pak tahu nggak? Kita itu negara paling bahagia di dunia loh. Oh iya, kata siapa? Harvard, Amerika. Oh benar dong. Sepintar dong, untuk membuat semua bahagia, kita happy-happy sekarang. Janganlah kita sekarang nggak kenal rakyat kita. Kalau nggak kenal rakyat kita, nggak usah jadi presiden. Ini kan jadi halu jadinya. Seolah-olah semua baik-baik saja. Kita negara kuat, negara maju. Banyak orang jadi TKW, jadi babu. Kalau bahagia nggak mungkin jadi babu. Sampai ke Hong Kong atau Malaysia, terus dilempar ya dari balkon ya, di Arab, digebukin, disetrikain. Sampai cewek-cewek garmek, sampai jadi jablay di mana-mana, di Bali, di luar negeri, cari bule kere pun gak apa-apa asal diangkut dari sini untuk mengubah nasib. Kalau bahagia gak mungkin dong jadi babu. Kalau kita semuanya kaya raya, gak mungkin jadi negara babu. Ekspor terbanyak babu di dunia. Come on. Kita harus waras. Jangan sekarang kita disanjung-sanjung, hebat loh Bapak. Kata Harvard, negara kita paling bahagia karena kita mimpin sukses. Sejak ada Bapak, semua bahagia. Lihat di lapangan. Itulah kalau orang itu nggak pernah susah. Itulah kalau orang nggak pernah lihat kenyataan. Makanya nggak punya empati. Orang yang nggak punya empati seperti itu, kok saya kenal banyak teman-teman seorang kaya. Apa? Oke-oke aja bahagia tuh. Saya lihat orang-orang biasa-biasa aja, happy-happy aja hidup. Ya orang gak punya empati, tapi kita gak tahu mereka betapa susahnya bangun pagi, cari kerja, sampai malam. Mereka banting tulang. Itu orang gak punya empati, banyak loh teman saya orang kaya gak punya empati. Karena dunianya punya dunia sendiri, dunia halu gitu. Seolah-olah semua baik-baik saja, karena dia baik, dia gak pernah susah, dia merasa semua lancar, dikira semua orang lancar hidupnya. Itu. Ciri-ciri seperti itu. Semakin saya nggak respect ya. Kalau kita nggak kenal rakyat kita, ya untuk apa jadi presiden? Di situ titiknya. Unbelievable. Disgusting. Mari kita sama-sama mendengar dan melihat pernyataan dari Bapak Presiden kita tercinta, Bapak Prabowo Subianto. Baru saja keluar sebuah survei dunia yang dilakukan bersama oleh Harvard University dan Gallup Poll, di mana dari hampir 200 negara yang rakyatnya setelah ditanya menjawab bahwa rakyat tersebut mengalami
bahagia. Negara yang paling nomor satu di dunia sekarang, rakyatnya mengatakan dia bahagia, adalah bangsa Indonesia. Ini mengharukan bagi saya, karena saya paham bahwa sebagian besar rakyat kita sesungguhnya masih mengalami kehidupan yang sangat-sangat sederhana, yang berada dalam keadaan harus kita akui, keadaan yang belum sesungguhnya sejahtera. Tetapi kalau ditanya masih mengatakan bahwa dia bahagia, ini membingungkan bangsa-bangsa lain, membingungkan bangsa-bangsa lain, dan juga mengharukan bagi saya. Saya juga yakin Bapak, negara-negara lain bingung, bangsa-bangsa lain bingung. Ya, kenapa mereka bingung? Saat rakyat Indonesia menjadi korban bencana alam banjir bandang di Sumatera, hampir 1 juta mengungsi, kehilangan tempat tinggal, kehilangan harta benda, bahkan 1.100 lebih nyawa melayang. Mereka ketika disurvei masih mengatakan bahagia. Luar biasa. Itulah sebabnya negara lain bingung. Ketika banyak rakyat Indonesia harus berjuang melawan perusahaan-perusahaan yang mengusir mereka dari tanahnya, dari tanah nenek moyangnya, dipukul oleh aparat, kalah di pengadilan, walaupun mereka punya sertifikat jauh sebelum Indonesia merdeka, punya bukti jauh sebelum Indonesia merdeka, bahkan nenek moyang mereka dikubur di sana, ada nisannya, tapi mereka harus menangis dikeluarkan dari tanah leluhurnya. Mereka disurvei masih mampu mengatakan bahagia. Negara lain pasti bingung. Ini kenapa rakyat Indonesia bahagia, 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 dan paling bahagia di dunia, padahal kemarin mereka demo di DPR RI menuntut, bahkan mengguncang dunia demo. Wajar negara-negara lain membingungkan negara-negara lain. Dan saya juga terharu Bapak, saat rakyat Indonesia mengalami penindasan, mengalami intimidasi, bahkan disahkan undang-undang yang semakin membungkam rakyat tidak bisa bebas mengkritik, masih mampu rakyat ini saat disurvei mengatakan bahagia. Jadi memang luar biasa rakyat ini. Negara-negara lain pun bingung. Saat negara lain hidup nyaman, pendidikan gratis, kesehatan gratis, fasilitas kesehatan sangat-sangat baik, pelayanan pemerintahan kepada publik sangat-sangat baik,